mempertimbangkan operasi serangan udara selama hingga 2 pekan terhadap Iran. Kelompok Houthi di Yaman berencana kenakan tarif terhadap kapal-kapal komersial melintasi Bab el-Mandeb. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan bantuan militer Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam 10 tahun. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Trump mempertimbangkan operasi serangan udara selama hingga 2 pekan terhadap Iran. Rencana ini muncul setelah serangan rudal Iran ke pasukan Amerika Serikat di Yordania. In the meantime, we're going to be hitting them very hard. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi melancarkan serangan udara intensif selama 10 hingga 14 hari ke Iran. Rencana ini disesuaikan Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM dengan target melemahkan kemampuan rudal Iran secara signifikan. Langkah ini muncul setelah Iran melancarkan serangan rudal ke pasukan Amerika Serikat di Yordania pada Selasa 28 Juli 2026. Donald Trump menegaskan pihaknya akan memberikan balasan keras namun tetap membuka peluang bagi jalur diplomasi. Di internal militer Amerika Serikat, rencana operasi ini memunculkan perbedaan pandangan. Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper mendukung serangan berskala besar untuk melumpuhkan infrastruktur rudal Iran dan mencegah serangan berulang. Sementara itu, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane mengingatkan risiko eskalasi serta menipis persediaan rudal pencegat yang juga diperlukan untuk menghadapi ancaman di kawasan lain. Sebagai respon awal, CENTCOM mengaku telah menyerang puluhan target berkaitan dengan Korps Garda Revolusi Iran, termasuk fasilitas rudal, drone, dan pusat komando. Meski demikian, rencana operasi selama 2 pekan memicu kekhawatiran di kalangan politisi Amerika Serikat yang menilai langkah tersebut berisiko menyeret Washington ke dalam konflik berkepanjangan. Informasi selanjutnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara selama 2 jam ke puluhan target strategis di Iran. Operasi ini diklaim sebagai balasan atas serangan rudal Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran dalam operasi udara yang berlangsung selama 2 jam pada Kamis dini hari waktu setempat 30 Juli 2026. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan menyasar puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ. Sasaran operasi meliputi pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, sistem pengawasan, pertahanan pesisir, serta infrastruktur maritim. Washington menyebut operasi dilakukan sebagai balasan atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pihak Iran mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan memberikan respon tegas terhadap setiap serangan menargetkan pasukannya. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus meningkat sejak akhir Februari 2026 dengan rangkaian serangan balasan meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar serta memaksa jutaan warga mengungsi dari daerah terdampak. Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran sebagai balasan atas serangan rudal balistik menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania. Eskalasi terbaru ini memupus harapan dibuka kembali jalur diplomasi antara kedua negara. Militer Amerika Serikat mulai melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu setempat 29 Juli 2026. Washington menyebut operasi sebagai respon atas serangan rudal balistik Iran yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Yordania sehari sebelumnya. Presiden Donald Trump menegaskan serangan balasan tidak dapat dihindari dan menyatakan Amerika Serikat akan memberikan respon keras terhadap setiap serangan yang menargetkan pasukannya. Trump mengklaim Iran menyadari serangan balasan akan dilakukan Amerika Serikat. Insiden ini memupus harapan dibuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya sempat muncul setelah Washington menghentikan serangan udara selama 13 hari. Di tengah memanas situasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Washington.
Sebelumnya, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu membahas 3 opsi menghadapi Iran, yaitu melalui diplomasi, peningkatan tekanan ekonomi, atau melanjutkan operasi militer. Kabar lainnya, pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mengkaji rencana menggunakan pungutan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Bab el-Mandeb. Langkah ini dinilai berpotensi memperburuk gangguan perdagangan dan pasokan energi dunia. Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan sedang menyusun rencana pengenaan biaya bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Bab el-Mandeb. Jalur pelayaran ini merupakan salah satu rute maritim paling strategis di dunia yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Rencana ini muncul sepekan setelah Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi. Laporan menyebut sejumlah pejabat Houthi membahas skema bersama pihak Iran meski belum ada pengumuman resmi mengenai waktu penerapannya. Skema bertujuan meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dengan kapal-kapal Cina dikecualikan dari pungutan. Pemerintah Yaman diakui secara internasional menuduh penasehat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ terlibat dalam penyusunan kerangka teknis dan administrasi rencana tersebut. Sejumlah diplomat barat menilai kebijakan ini berpotensi mendapat penolakan keras dari negara-negara Teluk dan Eropa karena bisa mengganggu kebebasan pelayaran internasional. Bab el-Mandeb merupakan jalur penting bagi perdagangan dan ekspor minyak dunia. Jika lalu lintas kapal semakin terganggu, maka distribusi energi global diperkirakan akan ikut terdampak. Pelayaran menuju Asia melalui Bab el-Mandeb rata-rata memakan waktu sekitar 16 hari. Jika kapal harus memutar melalui selatan Afrika, perjalanan bisa memakan waktu 50 hari. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait strategi baru Israel. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam 10 tahun. Sebagai ganti, Israel ingin memperkuat kemitraan strategis melalui pengembangan teknologi pertahanan bersama. We're descendants from the original Hebrews of the Holy Land. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan gagasan baru mengenai hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington, Netanyahu mengusulkan agar bantuan militer langsung dari Amerika Serikat dihentikan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun. Sebagai pengganti, Israel menginginkan hubungan lebih berorientasi pada kemitraan, termasuk melalui riset dan pengembangan teknologi persenjataan secara bersama. Usulan ini disampaikan Netanyahu saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, serta utusan khusus Steve Witkoff. Pemerintah Israel menginginkan skema bantuan militer tahunan melalui program Foreign Military Financing dihapus secara bertahap, namun tetap mempertahankan kerjasama dalam program pertahanan rudal. Netanyahu juga mengusulkan pembentukan dana bersama senilai 16 miliar dolar Amerika Serikat mendanai riset dan pengembangan sistem persenjataan generasi baru. Menurut pejabat Israel, langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Amerika Serikat di tengah perubahan dinamika politik di Washington. Sebagai bagian dari strategi kemandirian pertahanan, Netanyahu disebut menginstruksikan pengembangan jet tempur buatan dalam negeri dalam 10 tahun mendatang. Beralih ke kabar lain, sebuah ledakan misterius mengguncang wilayah Polandia berbatasan dengan Ukraina. Insiden ini terjadi saat gelombang serangan udara besar-besaran Rusia ke berbagai kota di Ukraina. Sebuah benda tak dikenal dilaporkan jatuh dan memicu ledakan di kawasan terpencil dekat desa Tarnawan Kolonia, Provinsi Lublin, Polandia, Kamis pagi 30 Juli 2026. Lokasi kejadian berada sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina dan terjadi saat Rusia melancarkan serangan udara jarak jauh ke berbagai wilayah Ukraina. Kepolisian Polandia menyatakan menerima laporan warga yang mendengar suara ledakan terkeras. Otoritas setempat belum memastikan jenis benda yang jatuh maupun apakah berkaitan dengan serangan militer Rusia. Sebelum insiden ini, Polandia dilaporkan mengerahkan jet tempur mengantisipasi dampak serangan Rusia di Ukraina. Keterlibatan ruang udara Polandia bukan pertama kalinya terjadi sejak perang Rusia dan Ukraina berlangsung.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi melancarkan serangan presisi berskala besar dengan rudal dan drone ke target-target militer di Ukraina. Serangan terjadi sehari setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas penambahan bantuan sistem pertahanan udara. Akibat serangan Rusia, sejumlah wilayah di Ukraina dilaporkan mengalami kerusakan parah dan menimbulkan korban jiwa, termasuk anak-anak, serta puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Ya, selanjutnya Pakistan menghadapi dilema diplomatik di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Islamabad harus menjaga hubungan strategis dengan Arab Saudi, namun di saat yang sama tetap mempertahankan hubungan baik dengan Iran. We begin with the developments in the Gulf region and the state of affairs between Iran and the US. Pemerintah Pakistan mengecam serangan milisi Houthi terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah terjadi Sabtu 25 Juli 2026. Islamabad menegaskan setiap ancaman terhadap kepentingan maritim Pakistan bisa ditanggapi dengan langkah sesuai hukum internasional. Sikap tegas ini muncul saat hubungan pertahanan yang erat antara Pakistan dan Arab Saudi termasuk Fakta Keamanan Bersama ditandatangani kedua negara. Di sisi lain, Pakistan juga menjaga hubungan diplomatik dengan Iran dan berperan sebagai salah satu mediator dalam upaya meredakan konflik di kawasan. Kondisi ini menempatkan Islamabad dalam posisi sulit karena harus menjaga keseimbangan hubungan dengan dua mitra pentingnya. Sejumlah pengamat menilai jika Arab Saudi meminta bantuan, Pakistan lebih mungkin memberikan dukungan bersifat defensif seperti pertukaran intelijen, pengawasan maritim, dan penguatan pertahanan udara. Langkah ini dinilai bisa membantu Riyadh tanpa harus menyeret Pakistan ke dalam konflik militer secara langsung. Namun jika ketegangan di Laut Merah terus meningkat, posisi netral Pakistan diperkirakan akan semakin sulit dipertahankan di tengah tekanan dari Arab Saudi maupun Iran. Ya, pemirsa, upacara penandatanganan kesepakatan bilateral antara Irak dan Turki diwarnai momen tak biasa. Seorang menteri Irak sempat menolak menandatangani dokumen di hadapan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية يتفضل من الجانب العراقي معالي السيد فالح الساري وزير المالية ومن الجانب التركي معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا. Momen tak biasa terjadi dalam upacara penandatanganan kesepakatan bilateral antara Irak dan Turki digelar di Ankara Selasa 28 Juli 2026. Menteri Transportasi Irak Wahab Al-Hassani sempat menolak menandatangani dokumen kerjasama di hadapan para pejabat dan tamu undangan. Insiden ini terjadi saat Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengikuti rangkaian acara disiarkan secara langsung. Perdana Menteri Irak kemudian memerintahkan menterinya menandatangani dokumen, sementara penerjemah menyampaikan situasi kepada Presiden Erdogan. Setelah sempat terjadi jeda yang canggung, dokumen akhirnya ditandatangani dan rangkaian acara dilanjutkan. Pertemuan kedua negara membahas kerjasama di bidang transportasi, energi, perdagangan, keamanan, dan berbagai isu regional. Salah satu kesepakatan penting adalah proyek jalan pembangunan akan menghubungkan pelabuhan Grand Fall di Irak dengan Turki melalui jaringan jalan raya dan kereta api. Sejumlah laporan menyebut penundaan penandatanganan diduga berkaitan dengan perselisihan politik internal di Irak mengenai dampak proyek ini terhadap posisi ekonomi dan pengaruh Iran di kawasan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, panda raksasa betina bernama Ding Ding merayakan ulang tahun ke-9 di kebun binatang Moskow, Rusia. Ding Ding mendapat hadiah khusus berupa kue buah dan kursi santai dari bambu yang disiapkan para perawatnya. Suasana meriah mewarnai perayaan ulang tahun panda raksasa Ding Ding di kebun binatang Moskow pada Kamis siang waktu setempat 30 Juli 2026. Ding Ding genap berusia 9 tahun, menikmati kue ulang tahun berbahan aneka buah khusus dibuat para perawat. Pengunjung yang hadir turut menyaksikan menggemaskannya tingkah Ding Ding saat menikmati hidangan dan hadiah spesial di hari istimewanya. Direktur Kebun Binatang Moskow menyebut Ding Ding merupakan induk yang sangat baik karena berhasil membesarkan anaknya, Katyusha, secara alami tanpa campur tangan manusia.
Sebagai hadiah, pihak kebun binatang menyiapkan kursi santai dari bambu lengkap dengan payung agar dinding dapat beristirahat dengan nyaman. Perayaan ini menjadi bagian dari Pekan Panda yang berlangsung hingga 2 Agustus dengan beragam kegiatan edukasi tentang panda dan satwa liar Tiongkok. Keluarga panda di kebun binatang Moskow menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus bagian dari program konservasi dan penangkaran panda raksasa dunia. Ya, berikutnya tim penyelamat di Cestas, Prancis berjuang mengevakuasi 2 ekor kuda yang menolak naik ke kendaraan pengangkut saat kebakaran hutan besar mengancam wilayah di sekitar Bordeaux. Evakuasi berlangsung dramatis. Proses evakuasi 2 ekor kuda menjadi tantangan bagi tim penyelamat di kawasan Pierreton, Cestas, Prancis. Sekitar 10 petugas bergantian menuntun, menarik, dan mendorong kuda agar mau masuk ke dalam kendaraan pengangkut. Salah satu petugas sempat mencoba memancing kuda dengan makanan sebelum kedua hewan tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Menurut salah seorang relawan, kuda-kuda dipindahkan dari kandangnya demi menyelamatkan mereka dari ancaman api yang terus meluas. Evakuasi dilakukan setelah pemerintah setempat memerintahkan pengosongan sejumlah wilayah di Cestas karena kebakaran hutan semakin mendekati permukiman warga. Kebakaran yang bermula di wilayah Saumos pada 22 Juli itu telah melalap sekitar 42.000 hektar lahan. Otoritas Gironde menyatakan hampir 220.000 warga dievakuasi sebagai langkah pencegahan akibat meluas kebakaran. Ya, pemirsa, Denmark, negeri di utara Eropa dikenal dengan kebersihan, kemakmuran, dan sistem sosial yang maju. Namun di balik gemerlap kota dan kisah dongengnya, Denmark menjadi rumah bagi salah satu komunitas muslim paling dinamis di Skandinavia. Lalu bagaimana sejarah dan kehidupan Islam berkembang di negeri Viking ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Denmark. Secara geografis, Denmark terletak di utara Eropa dan menjadi gerbang antara daratan benua Eropa dan Skandinavia. Negara ini terdiri dari lebih 400 pulau dengan iklim laut yang sejuk dan garis pantai yang panjang. Ekonomi Denmark bertumpu pada teknologi, energi angin, farmasi, serta sistem kesejahteraan sosial yang kuat, sehingga menjadikan Denmark salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia menurut World Happiness Report. Selain itu, Denmark memiliki sejarah panjang dari masa Viking hingga menjadi monarki modern. Budayanya dikenal lewat seni, sastra, dan filosofi. Nama-nama seperti penulis Hans Christian Andersen dan filsuf Søren Kierkegaard menjadi ikon dunia. Namun, sejarah Islam di Denmark baru berkembang pesat pada abad ke-20 seiring berdatangnya imigran dari Turki, Pakistan, Irak, Bosnia, dan Somalia. Ibu kota Copenhagen menjadi pusat dari kehidupan sosial dan budaya Islam di Denmark. Di distrik Nørrebro, suasana multikultural terasa kuat. Restoran Timur Tengah berdampingan dengan toko roti Denmark tradisional. Masjid terbesar di kota ini, Imam Ali Mosque, berdiri megah di pinggiran kota, menjadi simbol toleransi dan dialog antar agama. Sementara di tengah kota, patung The Little Mermaid dan Christiansborg Palace tetap menjadi saksi bisu sejarah Denmark modern. Patung ikonik itu bahkan pernah dijadikan simbol protes dengan dipakaikan jilbab sebagai bentuk kritik terhadap isu Islamofobia. Jauh di Laut Baltik, terdapat Pulau Bornholm yang menyimpan kisah unik. Meski komunitas muslim di sini kecil, pada tahun 2015 sekelompok pengungsi muslim mendirikan proyek Bornholms Mosque, merupakan masjid pertama di pulau itu. Bornholm pernah menjadi sorotan dunia pada tahun 2025 ketika pengadilan setempat menggelar sidang kasus pembakaran Al-Quran, menandai perdebatan luas tentang kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama di Denmark.
Selain itu, salah satu ikon terkenal di pulau ini adalah Oosterlars Round Church atau Gereja Oosterlars, merupakan gereja bundar berdinding putih yang dibangun sekitar tahun 1150. Dengan bentuk melingkar dan dinding tebal, gereja ini berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus benteng pertahanan saat masa perang. Selanjutnya, kota terbesar kedua di Denmark, Aarhus, juga memiliki komunitas muslim yang aktif. Menurut penelitian Universitas Aarhus tahun 2023, ribuan muslim menetap di kota ini dan berperan dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga budaya. Masjid seperti Selimie Mosque dan Islamic Culture Center menjadi pusat kegiatan umat sekaligus ruang dialog antar budaya. Di sisi lain, Aros Art Museum merupakan salah satu museum seni terbesar di Skandinavia, berdiri tak jauh dari pusat komunitas muslim. Seni, agama, dan keberagaman hidup berdampingan dalam harmoni yang menjadi ciri khas. Dari Copenhagen hingga Bornholm, dari Norrebro hingga Aarhus, Islam kini menjadi bagian dari wajah baru Denmark. Negeri dongeng ini terus menulis kisah nyata tentang keberagaman dan toleransi di tengah modernitas Eropa. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.